Jeo dan SW ini pernah ke Gunung Kawi ya, tahun 2021-2022. Walaupun SW ngebantah dan menjelaskan bahwa kedatangannya itu untuk syuting program horor. Tapi publik juga Di tengah panasnya konflik Ruben Onsu dan Sarwenda, muncul spekulasi baru yang menyeret nama Jordi Onsu, adik kandung Ruben, setelah seorang netizen yang budiman dengan akun @litenisratdiri mengungkap dugaan hubungan terlarang di antara keduanya. Melalui pendekatan psikologi dan kearifan lokal Jawa, ia menyebut Jordi menunjukkan tanda-tanda limerence, yakni ketertarikan obsesif terhadap Sarwenda, meski statusnya saat itu masih menjadi istri sang kakak. Lengkap dengan ciri-ciri seperti kebutuhan berlebihan akan kedekatan dan kecemasan saat menjauh dari sosok yang diinginkan. Netizen yang berbakti tersebut turut mengaitkan kedekatan Jordi dan Sarwenda dengan momen kunjungan bersama ke Gunung Kawi pada 2021-2022, yang menurutnya menjadi titik keterikatan energi di antara keduanya, meski Sarwenda sempat membantah dan menyebut kunjungan itu hanya untuk keperluan syuting program horor. Ia menilai kedekatan tersebut turut membentuk obsesi tersembunyi Jordi terhadap Sarwenda, bahkan mengajak publik untuk mencermati kemiripan sifat antara Jordi dengan salah satu anak Sarwenda sebagai bahan renungan atas dugaan hubungan yang selama ini tersembunyi tersebut. Benarkah SW dan JO adalah ular berkepala dua dan ada hubungan terlarang di antara mereka? Sing jaga wates bakal selamat, sing langgar wates bakal cilaka. Yang menjaga batas akan selamat, yang melanggar batas akan celaka. Dalam psikologi modern ada yang namanya limerence, kondisi di mana seseorang itu punya ketertarikan obsesif terhadap orang lain, walaupun ya, dia sudah ada yang punya. Nah, ini disertai kebutuhan akan balasan dan kecemasan berlebihan. Ini bukan cinta ya, ini adalah obsesi yang membabi buta. Di video sebelumnya, saya pernah ngebahas tentang OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Dan banyak orang yang belum tahu ya, ciri-ciri dari orang yang mengalami limerence ya. Yang pertama, ketertarikan berlebihan. Dia pengen selalu dekat, selalu ingin terlibat, walaupun dia sudah ada yang punya. Yang kedua, kebutuhan akan perhatian. Dia nggak bisa lepas dari orbit orang yang diinginkan. Yang ketiga, kecemasan saat menjauh. Semakin ditekan, semakin mendekat. Karena dia mengalami kompulsif dan dia mengalami anxiety disorder. Yang keempat, ada pengabaian batas ya. Dia rela mengorbankan hubungan lain demi orang yang diinginkan. Dan pada diri JO ini, adik kandung dari artis RO, ini nunjukin semua tanda-tanda ini ya. Kalau saya analisa lebih dalam, ini nama lengkapnya EJO ya, inisialnya. Lahirnya 12 Juni titik-titik ya. Ini Neptunya 13. Jadi Neptu 13 itu pintu peralihan antara yang lama dan yang baru. Orang dengan Neptu 13 dengan nama yang dia miliki itu bisa menjadi penengah yang ambigu. Jadi gak sepenuhnya di satu pihak, tapi juga tidak sepenuhnya di pihak lain. Nah, dia ini wataknya lakuning lintang, senang menghabiskan waktu sendiri, dan dia itu cenderung introvert. Walaupun kalau di depan kamera, dia sangat easy going ya, sangat mudah beradaptasi, sangat komunikatif. Tapi sisi lain, dia orangnya sangat sensitif ya, dan sangat introvert. Walaupun kelihatannya dia mandiri, tangguh, terus pandai mengelola keuangan ya, dan dia cukup dermawan ya. Tapi banyak orang yang belum tahu, dia orangnya pelupa, dan orangnya nggak sabaran. Dia orangnya sombong ya, suka membantah, merasa dirinya itu benar, dan egonya juga tinggi. Dan secara spiritual, dia sering menjadi sasaran fitnah. Pesan leluhur, sing kerap jadi fitnah, iku tanda anak sing kudu direseki. Yang sering menjadi sasaran fitnah, itu tanda ada yang harus dibersihkan. Nah, kalau dari luar, memang dia memiliki pesona luar biasa ya. Sehingga artis SW ya, mantan dari artis RO ini, sempat kepincut ya. Ini sebelum ketemu dengan cowok Mokondo yang dipublikasikan.
kita lihat Gio ini ke depannya akan terus mengikuti SW ya, karena ini ada obsesi tersendiri. Nah, sebenarnya ini kisi-kisinya bisa kalian lihat ya di anak kedua dari SW ini. Apakah ada kesamaan antara anaknya itu SW dengan JO? Silakan ya, perhatikan lebih detail. JO dan SW ini pernah ke Gunung Kawi ya, tahun 2021-2022. Walaupun SW ngebantah dan menjelaskan bahwa kedatangannya itu untuk syuting program horor. Tapi publik juga bertanya, kenapa harus dengan JO ya yang menemani, bukan orang lain? Ingat ya, sing podo mengunjungi papan suci bakal podo getaran. Yang bersama-sama mengunjungi tempat suci akan memiliki getaran yang sama. Nah, mereka ini sempat satu frekuensi. Nah, jadi Gunung Kawi bukan tempat biasa. Dia adalah pusaran energi ya. Jadi Gunung Kawi adalah pusaran energi yang luar biasa. Dan ketika dua orang pergi ke sana bersama, energi mereka akan saling terikat. Itulah mengapa JO sulit untuk melepaskan SW. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini ngejawab pertanyaan untuk judul video ini. Silakan, menurut kalian, apakah anak kedua dari SW ini mirip dengan JO? Silakan tulis di kolom komentar sekarang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Saya nggak tahu deh ya, Koer itu ngeliat nggak VT-VT terbarunya Cici SW saat sedang berjualan ya. Semoga aja sih ngeliat ya. Tapi semoga juga itu nggak mengganggu di pikiran dan hatinya Koer ya. Koer, di sini saya mau bicara ya sebagai aku fansmu ya, dari DPR ya, yang pernah datang ke pengadilan untuk melihat Koer ya, tapi ternyata sidangnya ditunda ya. Sebagai aku seorang pendukung Bu gitu ya, sedih juga sih ya melihat bercandaan-bercandaan seperti ini gitu ya. Bercandaan yang gak pantas dari seorang ibu yang mempunyai 3 anak yang sudah mulai remaja anak-anaknya ya gitu. Ini sangat kurang pantas banget bagi saya ya. Jadi kalau Koer melihat, sabar ya, jangan dibalas lagi, biar aja lah ya. Koer tetap fokus aja, bertekun dalam doa ya. Karena aku percaya orang yang bertekun dalam doa ya, Tuhan akan bekerja dengan cepat ya. Tuhan akan ada di pihakmu Koer ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Karena menurut pandangan saya, kayaknya kalau Cici SW masih seperti ini, nggak pantas untuk mendapatkan hak asuh anak-anaknya ya. Karena ini sama aja juga akan mengganggu ke mental anak-anaknya ya. Melihat situasi seperti ini yang diciptakan oleh bundanya ya, paling tidak anak ini akan berpikir loh, kan kurang pantas banget bundanya seperti ini. Anak-anak itu akan sedih loh Cici SW ya, melihat bundanya seperti ini yang selalu menyindir ayah mereka ya. Jangan dipikir anak ini masih kecil, belum ada pikiran yang jauh gitu. Jangan berpikir seperti itu ya. Anak-anak ini sudah bisa berpikir ya. Jangan lukai hati anakmu ya. Jadi saya rasa biarlah anak-anak ini ada di ayahnya supaya mental anak-anak ini bisa kembali dengan baik ya, tidak melihat hal-hal yang seperti itu lagi di hadapan mereka ya. Oke ya. Ya lo warga, ikan buntel bawa lumut, apa gatal nih bulut. Gua tuh apa gatal mulut gua warga. Pengen gua bahas ini pernyataan dari pihak si Nyonya yang diwakilkan oleh Bapak Bohlam Lampu Taman. Ngapa? Yang terkait CCTV yang merong-merong itu si Nyonya katanya. Wah, kenapa itu si Nyonya merong-merong ketika di ujung pernikahan ya, ketika mau percerai-ceraian kayak begitu kan udah ketahuan katanya kalau Babang RO ini tuh memang adanya perselingkuhan. Tapi si Bapak lupa Pak, jejak digital lupa pada zaman 2024 dulu. Bukannya Bapak sendiri yang membantah keras terkait adanya perselingkuhan tersebut nih. Mpok ingetin lagi dulu dia. Ya.
Nah, tuh, baca dah warga dari kompas.com tuh, baca ya kan. Itu bukannya nama Bapak ya Pak ya? Yang memberikan pernyataan bahwa tidak adanya orang ketiga atau perselingkuhan di antara RO dan Nyonya ketika bercerai. Begitu. Giliran sekarang digiring-giringnya RO seolah-olah memang benar berselingkuh. Sama siapa sih Pak? Kalau emang benar berselingkuhnya, coba sepil dong, sepil. Jangan nyampe Kasur Yutaka lagi yang jadi korban. Ya Allah. Udah gitu warga, yang ngebikin gua lucu lagi apa? Katanya dulu tuh ya, pihak Nyonya tuh udah benar-benar ngurusin RO ketika RO sakit, ditemenin, diurusin berbagai macam kebutuhan dan lain-lain. Udahlah Pak, kalau masalah terkait itu masalah dia sakit atau tidak, diurusin atau tidak, udah kagak usah diungkit-ungkit. Soalnya bukan apa-apa nih Bapak ya. Nanti dari para gerombolan Subagio, kurcaci-kurcaci kayak begitu, suka ngomong bahwa pihak RO ini tuh suka ngungkit-ngungkit, padahal bukan RO yang ngungkit-ngungkit, tapi lu pada yang pada ngungkit. Entah ngomong lagi katanya RO ini drama melulu, klarifikasi, padahal RO itu bukan klarifikasi, melainkan menjawab semua tudingan-tudingan yang keluar dari mulut-mulut lu pada Bapak dan Nyonya. Begitu ya. Kalau bagi netizen yang pinter mah paham, tapi kalau bagi netizen yang pada tolol kagak masuk di mereka, tetap aja ya dipelintirnya RO ini tuh seorang ayah dan suami yang busuk. Padahal pengorbanan RO buat mereka tuh, buat anaknya, buat bininya, kayak gimana. Ntar ngomong lagi, ada laki ngungkit-ngungkit kayak begitu. Bukan ngungkit-ngungkit ya, tapi mengingatkan, ngasih tahu begitu. Terkait masalah pinjol, disepil juga. Kalaupun misalkan memang benar ada yang pinjol, itu duitnya buat siapa? Buat Nyonya. Udah, bye. Coy, kata gue, Mas Sarwenda bisa diem atau mau gue ketepel. Jadi setelah sekian lama menghilang, after boykotnya Sarwenda, dia kembali muncul di podcastnya Densu untuk memperbaiki nama baiknya dan klarifikasi tentang apa yang lagi gaduh di sosial media. Poin-poinnya itu satu, katanya perkara pesugihan, dia tidak melakukan pesugihan katanya. Yang kedua, perkara pelaporan untuk akun-akun yang memfitnah, katanya karena ibunya Sarwenda nggak terima kalau almarhum ayahnya disangkut pautkan dengan pesugihan. Makanya ada beberapa akun yang dilaporkan. Yang ketiga, perkara nafkah. Katanya nafkah itu enggak setiap bulannya 200 juta. 200 juta itu yang paling besar katanya, karena emang kegiatan anak-anaknya itu banyak. Dan itu sudah terjadi dari selama mereka menikah sampai bercerai gitu loh. Dan sistem nafkahnya itu emang kayak gitu, harus detail. Jadi apa aja yang keluar bulan ini itu dikasih tahu ke Koruben, nanti duitnya direimbes ke Sarwenda. Yang ketiga, perkara rumah. Katanya kalau masalah rumah yang lagi dipermasalahkan ini tuh bukan rumah dari duitnya Koruben doang. Katanya di dalam rumah itu ada duit Sarwenda dan ada juga duit almarhum bapaknya. Yang keempat, Sarwenda ini pernah diteror 2 kali sama debt collector yang badannya besar-besar. Tapi debt collector ini tuh debt collector mobil, debt collector pinjol atas nama Ruben Onsu. Sebenarnya ya, dari sepanjang 1 jam 23 menit aku nonton podcastnya Sarwenda, ini tuh lebih ke membicarakan pembelaan dirinya sendiri. Sebenarnya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangga Sarwenda. Cuman di sini itu Sarwenda ada statement yang menggiring opini di mana RO ini pernah melakukan perselingkuhan. Nah, after ketahuan perselingkuhan itu katanya mereka bertengkar hebat. Nah, terus yang dibicarakan juga tentang hak asuh anak. Katanya Wenda ini tidak pernah sekalipun menutup akses anaknya ketemu ayahnya. Cuman ayahnya aja yang memang tidak pernah membalas WA dari Wenda. Terus juga di sini tuh menurut gue ya, dari sepanjang nonton podcastnya, Wenda itu seolah ingin menyudutkan RO tapi dengan cara halus. Kayak misalkan dia bilang kayak ada satu momen di mana anaknya ini trauma karena pertengkaran antara Wenda dan RO katanya. Dan si RO ini setiap bertengkar katanya selalu memakai nada lantang gitu. Si after podcastnya naik dibuktikan oleh kuasa hukum RO. Ini tuh di sini ada video CCTV di mana mereka lagi bertengkar hebat, tapi
yang bikin anehnya itu malah RO-nya diem aja. Dia yang kayak mau nonjok-nonjok ini sampai dipisahin sama ibunya. Maksud gue ketika lo di podcast Belaga Ibu Peri, kenapa di CCTV lo beringas gini kayak barongsai? Jadi siapa di sini yang sebenarnya selalu menggonggong itu? Nah, terus after podcast juga Betran itu langsung bikin SG. Tuh bohong, kebohongan. Menurut podcastnya Denny Sumargo yang datang ke rumah Cilandak adalah DC pinjol, leasing, dan kredit card. Kalau memang benar, kenapa pihak S gak suruh datang aja ke Brownies atau ke alamat rumah RO yang sekarang, katanya. Kan S tahu alamat RO yang baru di mana, katanya gitu. Jadi Onyo ini langsung gempur-gempuran bikin SG untuk membela ayahnya. Karena memang sepanjang podcast di Denny Sumargo ya, sepanjang urang lalajo 1 jam 23 menit di sana itu semuanya pembelaan diri Sarwenda yang mengatasnamakan gue ini ibu dari anak-anak. Dan katanya kedatangan Sarwenda ke podcast Bang Densu itu bukan Densu yang mengundang, melainkan Sarwenda yang meminta untuk diberikan wadah untuk dia speak up. Nah, Bang Densu juga bilang kalau Bang Densu bakal mengundang Ruben Onsu untuk melihat dari dua sudut pandang gitu ya. Jadi kita tunggu aja bagaimana pengakuan daripada RO ini ya. Sebenarnya cek urang mah mending jempek tuh sih. Soalnya di boykotnya juga atau udah berapa ribu yang tanda tangan ya. Kata gue mah udah Sarwenda angkat tangan aja gitu ya. Terima takdir aja, kalaupun memang lu yang bener. Yang namanya suatu kebenaran itu pasti bakal menang. Jadi kalau memang lu bener, lu diem aja. Dengan lu diem juga nanti pasti lu menang gitu kan. Wassalam.